Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ekonomi Islam, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Adapun di dalam kelompok 7 nama-namanya yaitu Seplika Nurrohma Widianti, NIM 001, Jini Rantika 003, Nur Ajijah 006, Jihan Sapitri 018, Nopita Putri Padilla 041. Adapun di dalam konsep dasar ekonomi Islam, terdapat pengertian ekonomi Islam, juga membahas metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dasar-dasar prinsip ekonomi Islam, kemudian perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, kemudian nilai dasar kepemilikan dalam Islam, masalah pokok dalam ekonomi, kedudukan harta dalam Islam, unsur-unsur penting aktivitas ekonomi dalam Islam. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Di dalam bahasa Arab sendiri, ekonomi diistilahkan dengan al-iqtisyad al-Islam. Al-iqtisyad secara bahasa berarti pertengahan dan berkeadilan. Iqtisyad menurut ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Adapun tokoh yang mendefinisikan pengertian ekonomi Islam, yang pertama menurut Abdul Mun'in al-Jamal, yaitu ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menurut Hasanujan, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya Selanjutnya, tujuan, kegunaan, dan pentingnya ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk, pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kafah. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan Timur yang menganut sistem ekonomi komunis, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme dan hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya, kegunaan penerapan sistem Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi. Pertama, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Kedua, sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. Dan yang ketiga, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan keamanan politik. B. Metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode memahami, menafsirkan, dan menghasilkan keputusan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua metode dalam literatur ekonomi Islam, yaitu pertama, metode deduktif. Metode ini dikembangkan oleh fuqaha. Selain itu, metode ini diaplikasikan pada ekonomi Islam modern untuk menunjukkan prinsip dan kerangka hukum Islam. Kedua, metode retrospektif. Metode ini telah digunakan para penulis kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam. C. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, iktisbat robbani atau ekonomi ketuhanan, di mana ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena dari Allah dan tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Yang kedua, iktisbat akhlaki atau ekonomi akhlak. Kesatuan ekonomi dengan akhlak ini terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, seperti pada produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Yang ketiga, iktisbat insani atau ekonomi kerakyatan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan robbani sekaligus manusiawi sehingga mampu melaksanakan kewajibannya pada Tuhan, dirinya, keluarga, dan manusia lainnya secara umum. Dan yang keempat, iktisbat wasathi atau ekonomi pertengahan. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. D.
Dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian yang tetap atau sabit, yaitu dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam kasus kecukupan, dan dasar bahwa harta benda itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia diserahi tugas untuk mengelolanya. Yang kedua, bagian yang berubah atau al-mutakhayyar, merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disingkapkan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ditransfer ke dalam realitas sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin kedua, yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, alam raya ini adalah milik Allah. Semua kekayaan, hak milik, dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Kita sebagai manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya. Yang mana dalam memanfaatkan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Di sisi lain, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Lalu yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Umat manusia sebagai salah satu makhluknya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan, serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga yaitu beriman kepada hari perhitungan atau Yaum al-Hisab. Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam, karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Lalu, berikut ini adalah uraian dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, yaitu yang pertama, tauhid. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan. Keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Lalu yang kedua yaitu akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik, benar, tablik menyampaikan kebenaran, amanah dapat dipercaya, dan fatonah intelek. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan individu. Dengan adanya kebebasan individu, maka seseorang muslim dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupannya dengan bersendikan keadilan dan rasa tanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu keseimbangan. Asas keseimbangan dalam ekonomi terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan secara tidak batil. Asas ini terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dalam asas keseimbangan ini, kita bisa hidup secara sederhana, hemat, dan menjauhi pemborosan, yang mana kita bisa menyeimbangi antara pengeluaran dan pemasukan kita. Kita tidak boleh membelanjakan harta kita secara berlebih-lebihan. Dan sebaiknya kita bisa berhemat dengan cara menabung dan juga menyisihkan sebagian dari harta kita untuk bersedekah. Lalu yang kelima yaitu keadilan. Prinsip keadilan dan pelaksanaannya sangat dianjurkan dalam kehidupan manusia. Beberapa penerapan keadilan dalam kegiatan ekonomi diantaranya kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim. Zalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, melainkan dalam mencari harta dengan bersikap yang jujur dan adil. Lalu kegiatan konsumsi.
Penerapan keadilan dalam kegiatan konsumsi berkaitan dengan penggunaan harta. Penggunaan yang benar dalam ajaran Islam yaitu pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana seperti keperluan yang wajar dan halal. Lalu prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Dalam Undang-Undang Perekonomian Islam menurut Afzalur Rahman, memastikan distribusi harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah adanya penumpukan harta pada kelompok tertentu. Lalu yang terakhir yaitu prinsip keadilan di bidang sirkulasi. Seperti yang diterapkan Rasulullah dalam perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan semua hak orang, serta menjauhi ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerusakan. Selanjutnya yaitu poin E tentang perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri merupakan sistem ekonomi terdepan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi Islam ini ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama kebebasan individu, yang kedua kesejahteraan individu dan masyarakat, yang ketiga hak terhadap harta, yang keempat ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, yang kelima kesamaan sosial, yang keenam jaminan sosial, dan yang ketujuh distribusi kekayaan secara meluas. Sistem yang kedua yaitu sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial ini sendiri ada dua prinsip dasar yaitu pemilikan harta oleh negara dan kedua kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini sendiri terdiri dari dua kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang dimaksudkan di sini adalah harta dapat dimiliki secara perorangan dan membeli ataupun menjual hartanya menurut yang dikehendakinya, karena setiap individu mempunyai kuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya. Kebebasan yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, di mana prinsip ini individu berhak mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan, serta individu berhak memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam bidang perniagaan, namun negara tidak boleh ikut campur tangan. Prinsip ini memiliki kelebihan dan keunggulan yaitu yang pertama, kebebasan dalam ekonomi kapitalis dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional pada kedua variabel. Yang ketiga, motivasi untuk mendapatkan keuntungan akan memberikan peluang yang besar bagi setiap individu untuk tetap bekerja keras dengan tenaga yang maksimum. Poin selanjutnya yaitu poin F tentang nilai dasar kepemilikan dalam Islam. Milik atau milkiyah, yang artinya kepemilikan, merupakan hubungan antara manusia dengan benda yang mendapat pengakuan. Adapun sebab-sebab yang menjadi sumber kepemilikan yang diatur dalam syariat, yaitu yang pertama, al-isti'la ala al-mubah atau ihraz al-mubahat, yaitu penguasaan atas benda yang belum dimiliki seseorang dan tidak pula dilarang syariat untuk memilikinya, seperti air sungai, kayu di hutan, ikan di laut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melalui suatu transaksi atau ukut yang dilakukan dengan orang lain atau suatu badan hukum seperti wasiat, hibah, jual beli, dan sejenisnya. Yang ketiga melalui halafiyah atau penggantian, baik penggantian kepada seseorang ke orang lain dalam bentuk waris maupun penggantian suatu benda dengan benda lain dalam bentuk tatmin atau ta'wid atau ganti rugi. Yang keempat melalui tawalud min mamluk atau berkembang biak, yakni hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil atau datang secara alami seperti buah-buahan, anak dari binatang, ternak, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kepemilikan. Kepemilikan sendiri merupakan salah satu dari karakteristik kebebasan yang dimiliki Islam. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memiliki secara pribadi, namun dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Yang kedua, kepemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepemilikan atau kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, kepemilikan harus mencegah pemilik dari usaha-usaha yang mengganggu atau membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya adalah masalah pokok dalam ekonomi. Masalah ekonomi bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya. Namun, dalam optimalisasi sumber daya yang terbatas, manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah. Dalam pengelolaan tersebut, manusia tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun juga harus memperhatikan landasan syariah yang mengaturnya. Selanjutnya, kedudukan harta dalam Islam. Aplikasi pada prinsip ini dalam ekonomi Islam akan ditemukan pada semua bidang ekonomi seperti menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi. Dalam masalah ini, ada dua kaidah yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu penghargaan Islam terhadap harta kedudukannya dalam kehidupan. Nah, sikap Islam terhadap harta sama dengan sikapnya terhadap dunia, yaitu bersikap pertengahan dan keseimbangan. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan ridho Allah ataupun kebaikan pribadi dan masyarakat banyak. Harta juga bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagai manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, dia menguji pemiliknya apakah bersyukur ataukah kufur. Allah menyebut harta sebagai fitnah. Kemudian yang kedua adalah keyakinan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman darinya. Kekuasaan manusia atas hartanya hanya sekedar wakil, bukan pemilik hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak terhadap alam semesta ini. Selanjutnya, unsur-unsur penting aktivitas ekonomi dalam Islam. Menurut Shawki Al-Fanjari, ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh konsep Islam dalam segala aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama adalah corak imani dan ruhani dalam aktivitas ekonomi, yaitu segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk kepentingan duniawi, tetapi di dalam Islam adalah ibadah selama aktivitas tersebut dilakukan dengan landasannya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah pengawasan yang ganda dan menyeluruh. Dalam ekonomi Islam, selain pengawasan undang-undang atau syariat, ditanamkan pula dalam pengawasan tersebut rasa keimanan kepada Allah dan yaumul hisab di akhir kelak. Yang terakhir, yang ketiga adalah tujuan yang luhur dalam aktivitas ekonomi. Adanya tujuan luhur dalam ekonomi Islam mempertegas bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik sentralnya dari Allah, tujuannya mencapai ridho Allah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.